Nah, bagianmu di dunia ini mengurangi bagianmu nanti di akhirat. Bergetar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu, karena antara sangat menyayangi dan mencintai putrinya, sebenarnya beliau tidak mau menolak keinginan putrinya, tetapi beliau juga khawatir dan takut jangan-jangan nanti di akhirat putrinya itu tidak mendapatkan jatah yang semestinya dari Allah, tidak mendapatkan pahala yang semestinya dari Allah. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha itu menangis ketika mendengar apa yang disampaikan oleh ayahnya yang sangat dicintainya. Wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad wa ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat, rahmat dan karunia bagi kita sekalian. Terutama kita diberikan kesehatan zahir dan batin. Semoga senantiasa kesehatan ini dapat kita manfaatkan sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga Allah tetapkan kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harath. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. وقال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, secara kudrati atau secara ketentuan yang Allah berikan kepada kita manusia adalah senang kepada keindahan. Senang kepada keindahan yang dimaksud ada beberapa bagian yang menyebabkan manusia itu menyenanginya, bahkan kemudian mencintainya. Beberapa di antaranya sifat dasar manusia itu, kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i. Allah itu menghiasi diri manusia itu sifat rasa cinta, syahwah, keinginan. Keinginan yang besar minan nisa'i. Pertama terhadap perempuan. Nah, kira-kira pagi ini yang hadir ada nggak yang nggak suka perempuan cantik, Pak? Hah? Ada nggak? Atau masih mau? Atau saja masih mau? Hubbus syahawati minan nisa'i, kata Allah. Jadi tidak aneh kalau manusia itu menyenangi sesuatu yang indah. Pasti kalau ada 10 dari perempuan, 9-nya biasa, yang satu cantik, siapa yang ditengok duluan? Apa yang cantik, apa yang buruk? Pasti yang cantik, karena itu sifat manusia, kata Allah. Yang pertama. Wal baninah. Yang kedua, senang kepada anak keturunan. Anak sudah banyak, lama-lama punya cucu, itu pun masih disuka. Sudah punya cucu, nanti cicit, itu pun masih disuka lagi, kata Allah. Wal qanatir al muqantarati. Apa wal qanatir? Wal qanatir itu adalah kehidupan dunia yang berlimpah. Udah dikasih rumah bagus masih kurang bagus. Dikasih rumah yang sebesar masjid sekalipun masih kurang. Pengen yang seukuran lapangan sepak bola. Punya rumah seukuran lapangan sepak bola, seandainya Allah memberikan kepada dia itu rumah seluas bumi, masih mau? Masih mau. Kemudian minadh dhahab wal fiddati.
Senang kepada perhiasan apa? Emas, perak dan seterusnya. Wal khailil musawwamati. Nah, ini kalau zaman dulu, karena ayat ini diturunkan pada masa itu masih belum ada kendaraan yang namanya mobil mewah. Tetapi Allah sudah menggambarkan wal khailil musawwamati, kendaraan yang bagus. Pada masa itu kendaraan yang paling bagus itu kuda yang paling bagus. Konon kalau di tanah Arab itu kendaraan yang paling bagus itu kuda, tapi kuda Persia. Kuda Persia itu mungkin hari ini kita menerjemahkannya mobil sport seperti Ferrari, Lamborghini. Kok Ustadz tahu aja atau baca saya kan. Ya kan? Kalau suruh pilih Pak Widodo, pilih mobil Oplet apa Ferrari? Pilih Oplet apa Ferrari? Hah? Jangan suka nak bual. Oh, pajak mahal ya. Cantik pula dia punya jawaban itu. Kalau disuruh milih pasti pilih yang paling bagus. Atau pada masa itu sampai hari ini unta itu ada unta mahal, Pak, namanya Hummer. Unta merah. Kalau sekarang kan orang-orang kaya yang super kaya di tanah Arab itu, khususnya di tanah Arab yang bagian selatan, bukan di utara ya. Mana Arab bagian selatan itu? Mulai dari Qatar, Abu Dhabi, Imarah, Bahrain. Itu kan negara-negara super kaya. Bukan di Arab yang bagian utara. Kalau Arab bagian utara itu cenderung agak miskin. Mobil yang paling mahal ada di sana sekarang. Bukan di Amerika, bukan, ada di sana, ada di Qatar, ada di Dubai, Abu Dhabi, Imarah. Jadi tidak salah sebenarnya hadis ini Rasulullah sampaikan. Wal khailil musawwamati wal an'am. Wal an'am, tumbuhan yang bagus. Nah, sekarang kalau banyak contoh-contoh itu. Wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Itulah perhiasan dunia yang secara kudrati, yang secara sadar atau tidak sadar kita pasti menyenanginya. Akan tetapi walaupun demikian jangan khawatir bahwa seandainya kita diberikan oleh Allah hal yang sedemikian, selagi itu kita kelola dengan sebaik-baiknya maka itu akan menjadi kebaikan di jalan Allah. Jangan pernah khawatir dengan sesuatu yang banyak dan melimpah, selagi kita mampu untuk mengelolanya dengan baik. Jangan sedikit sombong pula. Kalau orang kaya sombong kan masuk akal, Pak. Artinya akal manusia bisa menerima, bukan akalnya hukum ya. Kalau orang kaya raya, super kaya, misalnya di Pontianak di siapa orang paling kaya, tiba-tiba kemudian dia berperilaku sombong, orang menganggapnya itu biasa. Karena orang sudah berpikir, oh kalau kaya itu biasanya sombong gitu. Tapi yang luar biasa itu kalau miskin sombong. Kan ada ini. Orang miskin sombong, ada. Banyak. Dan itu pasti akan jadi bahan tertawaan. Maka dalam hal ini kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diberikan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbar wa jalasna haulahu faqala. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan suatu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah duduk di atas mimbar sementara kami duduk di sekitar Rasulullah. Faqala, kemudian beliau bersabda, inna mimma akhafu alaikum ba'di, sesungguhnya hal yang paling aku takutkan atas diri kalian setelahku, kata Nabi, ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinataha, adalah ketika nanti Allah membukakan kepada kalian min zahratid dunya, dari keindahan duniawi, wa zinatiha, dengan segala perhiasannya. Kemudian selanjutnya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri juga meriwayatkan sebuah hadis, innad dunya hulwatun, sesungguhnya dunia itu manis.
khadiratun, hijau. Wa innallaha ta'ala mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun. Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan penguasa. Penguasa apa? Penguasa terhadap diri kalian dan harta-harta di antara kalian fiha fayanzur kaifa ta'malun. Maka lihat saja oleh kalian. Maka lihat saja oleh kalian apa yang akan terjadi kepada diri kalian. Fattaqud dunya wattaqun nisaa. Maka takutlah kalian kepada dunia, wattaqun nisaa, dan takutlah kalian kepada perempuan. Hadis riwayat Muslim pada hadis nomor 2742. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahumma la 'aisha illa 'aisul akhirah. Allahumma ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenarnya sekekal-kekalnya illa 'aisul akhirah, melainkan kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhir. Muttafaq alaih. Imam Bukhari pada hadis 3795 dan Imam Muslim pada nomor hadis 1805. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, apa kata Nabi? Yang paling aku takutkan kepada kalian yang akan menimpa kalian setelah aku tidak ada, kata Nabi. Kalimat ini Nabi sampaikan 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Dan kenyataannya hari ini kita terbukti. Yang paling ditakutkan oleh Nabi setelah Nabi tidak ada, ketika apa? Ketika Allah menampakkan perhiasan dunia untuk kita. Perhiasan dunia sudah Allah tampakkan sudah untuk kita. Maka kemudian manusia cenderung berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Dengan tidak bermaksud apa-apa, ini kan hanya sebagai bentuk tahadduts bin ni'mah bagi kita. Sering saya sampaikan di setiap majelis, kalau memang seandainya hati kita ini betul-betul bulat ketakwaan kepada Allah dan betul-betul mencintai Allah, mencintai agama ini, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai kehidupan akhirat, masjid seluruh Pontianak itu penuh. Masjid seluruh Pontianak mestinya penuh, bahkan kurang seharusnya. Kadang-kala kita senang dan sedih juga, Pak. Kita bangun masjid bikin 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai. Ditanya kenapa besar-besar sekali, Pak? Tidak muat. Alhamdulillah kalau gitu. Berarti setiap 5 waktu, bukan Pak Ustadz hari Jumat. Rupanya yang tidak muat hari Jumat. Ya, hari Jumat kan seminggu sekali. Yang kita maksud itu adalah sholat 5 waktu kita. Kalau memang kita betul-betul tidak terlalu tertarik kepada duniawi, tidak tertarik kepada mimpi-mimpi kita, masjid kita ini udah dari jam 1, jam 2 udah penuh. Masjid-masjid di kampung-kampung kita mestinya sudah penuh. Orang sudah antri di depan. Ya wallahu a'lam bimurad, wallahu a'lam bishawab. Entah apa yang ada di hati dan pikiran kita masing-masing. Sepeda motor jam 1 berangkat, jam 1 berangkat. Kalau seandainya itu berangkat ke masjid, kita yang datang jam 4 gak kebagian tempat di masjid ini. Kita yang berangkat jam 4 enggak kebagian tempat di masjid ini. Tapi itulah manusia, kata Rasulullah SAW, ketika Allah menampakkan kepada kalian. Nah, ini kita kasih contoh yang sederhana sajalah. Tadi kita subuh jam 4 berapa tadi? Jam 4.15 atau 16 ya. Pas adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba ada teman bisnis telepon. Tadi malam sudah janjian. Nanti subuh saya mau telepon sampean masalah bisnis kita. Dan bisnis itu menjanjikan keuntungan yang sekian banyak. Dia telepon pas adzan. Yang kita dengerin
Adzan di masjid atau telepon dia? Hah? Teleponnya? Yakin telepon nih? Wah, sama dengan saya, ini mata duitan berarti. Pasti yang dengerin dulu, diangkat dulu telepon. Karena saya pernah tersenyum sendiri. Saya lagi duduk di samping masjid bersama teman. Asar. Saya sudah janji sama dia, ya udah, Ji. Bukan Haji namanya, Pak. Memang panggilannya Aji. Duduk di samping masjid, nanti pas sholat asar enak nih. Tiba-tiba pas asar, pas teman dia telepon juga. Dia berdiri dari tempat duduk kita dan dia bilang sama saya, sebentar Ustaz, ada telepon dari teman. Baik. Tak lama kemudian kembali lagi, Pak Ustaz, saya ada janji sama teman. Loh, masjid kan samping tempat kita ngopi. Jadi macam mana nih? Itu Ustaz sebenarnya pengen saya sholat berjamaah. Terus? Ini ada janji dengan kawan nih, kata dia. Terus? Wah ini kok enggak datang nih, bahaya nih Pak Ustaz. Oh iyalah, enggak apa-apa, sila. Disitulah saya tersenyum, ya Allah, inilah manusia. Padahal azan ini. Dan itu sering saya lakukan, bukan cuma dia. Kalau kita mengejar dunia, akhirat pasti ketinggalan. Tapi kalau kita mengejar akhirat, apakah dunia mengikuti? Pasti. Tetapi kita pasti lebih cenderung mengejar duniawi yang ini, yang kecil. Akhirat yang besar pasti kita tinggalin. Karena memang manusia kehidupan, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Karena memang dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia ini dan tidak ada kehidupan dunia ini melainkan apa? Lahwun wa la'ibun. Senda gurau dan permainan. Dan manusia itu secara nalar pasti lebih senang kepada permainan. Dunia ini hanya permainan. Coba, kalau diingat-ingat dari kemarin subuh, bangun sholat subuh sampai subuh sekarang nih, kalau dihitung-hitung lebih banyak kebaikan apa keburukan yang kita lakukan? Kalau dihitung-hitung lebih banyak manfaat atau tidak manfaat yang kita lakukan? 24 jam Allah menyiapkan waktu dalam hidup kita selama kurang lebih 1 jam, selama kurang lebih 1 hari 1 malam. Dari 24 jam itu rasanya tidak mungkin seperempatnya itu kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah. Dan itu tidak mungkin. Pasti lebih banyak kita pergunakan kepada hal-hal yang cenderung tidak mendatangkan manfaat. Paling habis ini pulang ke rumah. Habis pengajian subuh ini kita pulang ke rumah, ketemu anak, ketemu istri, muter seharian, ya gitu lagi. Kita ini sedang bermain-main. Kita tidak pernah serius ibadah kepada Allah. Sementara bagian permintaan kepada Allah serius. Bagian ibadah kita tidak pernah serius kepada Allah, tapi bagian permintaan nikmat dan rezeki kepada Allah selalu serius. Di bagian berdoa kita selalu yakin, ya Allah, Allah pasti mendengarkan saya. Ini bagian doa. Bagian doa kita selalu berkata, ya Allah, Engkau pasti mendengarkan doaku. Tetapi giliran bagian bermaksiat kepada Allah, kita tidak pernah berkata, Engkau selalu melihatku. Seandainya ketika kita bermaksiat kepada Allah dan kita berkata, ya Allah, Engkau sedang melihatku, kita segera meninggalkan maksiat kita. Tapi sudahlah, Allah masih mau mengampuni itu. Tetapi kita hidup jangan keterlaluan. Mengejar tumpukan-tumpukan A, B, C dan seterusnya sampai kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kehidupan dunia ini menyebabkan kita lalai kepada Allah yang menciptakan dan menghidupkan dan mematikan kita. Maka kata Nabi, tidak ada kehidupan yang sebenarnya la aisha illa aisyul akhirah.
Tidak ada kehidupan yang sesungguhnya dan sebenarnya melainkan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ini sebentar. Kehidupan akhirat kekal. Tapi kehidupan akhirat yang kekal itu tidak pernah kita persiapkan dengan sebaik-baik mungkin dan seserius mungkin. Kita serius bagian duniawi, akhirat main-main. Nah, penting bagi kita semuanya untuk bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita masing-masing, masuk ke dalam hati masing-masing, apakah sudah lebih baik amal baik yang kita lakukan, persiapan untuk mana? Bekal kita menuju akhirat. Umur kita semakin sedikit ini. Waktu hidup kita semakin cepat. Rasanya baru kemarin kita hidup. Sekarang udah di ujung sudah. Ini kan gak ada yang umur 20 tahun ya. Tahu Pak Widodo? Umur berapa Pak? Wah, udah dikit, tinggal dikit berarti ini. Tapi kita tidak pernah menyadari itu. Ya sudahlah kalau begitu, mari kita segera mempersiapkan diri untuk bekal kita menuju akhirat. Perjalanan kita masih jauh dan panjang. Sementara waktu kita hanya di dunia dan kesempatan kita cuma sekarang. Kemudian Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innad dunya khulwatun, sesungguhnya dunia itu manis, khadiratun, hijau. Dunia ini manis, selalu menggoda pikiran-pikiran kita untuk menikmatinya. Jadi kalau bahasa kampung kita, manis itu kan gula-gula, permen. Kita selalu tertarik kepada gituan. Yang pada akhirnya terlalu banyak makan manis-manis, kena apa? Diabetes. Kalau anak kecil paling gigi patah, karies. Kena kita orang tua ya diabetes. Jangan terlalu banyaklah kita menikmati dunia ini. Yang kita pergunakan kan cuma 3. Yang kita butuhkan dasarnya cuma 3 Pak. Apa yang kita pakai, apa yang kita makan, dan apa yang kita tempati. Orang paling kaya di dunia sekalipun, anggaplah kekayaannya sekian triliun hari ini, yang dimakan berapa piring? Kan gak mungkin orang paling kaya di dunia makannya 1 drum, kan gak mungkin Pak. Yang paling kaya sekalipun yang dimakan 1 piring. Bahkan jangan-jangan gak sampai 1 piring nih Pak. Mau makan daging, dokter bilang kolesterol. Mau makan yang ini darah tinggi. Mau makan ini asam urat. Mau makan yang di sebelah sana nanti tensi naik. Ujung-ujung dokter bilang makan pakai kerupuk saja. Cobalah macam kita tak banyak duit, apa jak masuk? Sekali dokter bilang, wah komplikasi nih Pak. Karena semua masuk. Tapi bersyukurlah kepada Allah, alhamdulillah ya Allah. Walaupun rezeki yang engkau hidangkan tak banyak macam punya Pak Widodo ya Allah. Punya Pak Widodo itu 2 meja ya Allah, tak kemakan bahkan ya Allah. Saya kau kirimkan 1 piring kecil ya Allah. Itu pun cucu saya datang ya Allah. Main halap-halap ya Allah. Tinggal sisa pucuk ubi ya Allah. Nah, itulah yang sehat. Inilah nikmat dari Allah. Nikmat yang sesungguhnya ketika Allah memberikan kepada kita dan kemudian kita bisa menikmatinya. Kadangkala kita mau makan tiba-tiba jatuh, berarti bukan rezeki kita. Sudahlah, terima kasih ya Allah, hari ini tidak ada makanan, saya puasa. Itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi bertanya kepada istrinya, ada makanan apa hari ini? Nabi hari ini enggak masak. Kok enggak masak?
Nabi kan pura-pura kalau nanya kan, kok nggak masak? Anu ya Nabi, nggak ada yang mau dimasak. Oh iya ya, udah, saya niat puasa saja. Kalau kita kan bukan niat puasa, niat buka puasa terus. Kita niat buka puasa terus. Inilah para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Orang kalau hatinya sudah diliputi dengan rasa syukur kepada Allah, apapun yang dilihat, apapun yang dinikmatinya mendatangkan kebahagiaan dalam hatinya. Diberikan sakit oleh Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau mendatangkan saya sakit. Kalau seandainya saya tak sakit ya Allah, saya tak duduk di rumah, saya tidak ambil Quran ya Allah. Kalau seandainya saya ini sehat ya Allah, udah di ujung pahit mayoko saya ya Allah. Kemana duduk di warung kopi dengan kawan, sehari-hari tak balik ya Allah. Ketika Allah mendatangkan sesuatu dalam hidup kita, kemudian kita memandangnya dengan pandangan syukur kepada Allah, maka hati kita bahagia. Ya Allah, uang saya hari ini tidak banyak ya Allah, tapi tidak apa-apa ya Allah. Mungkin dengan uang yang sedikit ini ya Allah, Engkau menghindarkan saya dari penyakit ya Allah. Karena uang ini hanya cukup untuk beli kangkung ya Allah. Habis beli kangkung sama tempe, udah selesai. Berarti saya aman ya Allah. Saya tidak kena kolesterol. Ada tempe bikin kolesterol ke Pak? Nggak ada. Hah? Masa murad ya? Yang aman apa sih sebenarnya nih ya? Berarti makan pakai lengkuas nampaknya nih. Maka hidup itu, kata kita landasi dengan rasa bahagia, senang dan bahagia terhadap apapun yang Allah berikan kepada diri kita dalam hidup kita. Bahagia hidup kita ini. Dikasih ujian oleh Allah dia senyum, dikasih cobaan dia tersenyum. Hampir kita tidak melihat kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah sedikit pun Rasulullah mengeluh dalam hidupnya. Rasulullah selalu tersenyum, selalu bahagia. Ketika orang lain datang kepada Rasulullah mengeluh, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Hari ini saya di rumah, saya dengan istri dengan anak saya belum makan ya Rasulullah. Apa yang ada dari dapurnya itu dikeluarkan dan diberikan oleh Rasulullah. Kalau kita ada teman datang macam tuh, bang, saya ini 2 hari cuma makan kangkung ya bang, dengan garam putih, dengan garam tuku bang. Dijawab kan gitu, kau masih suka? Aku nih, udah lama aku begini-begini. Silakan masuk. Rasulullah itu di dalam hal duniawi tidak pernah memandang ke atas. Dalam bab duniawi Rasulullah tidak pernah memandang ke atas. Yang dipandang ke atas oleh Rasul adalah bab akhirat. Bagaimana cara memandang kita dalam bab akhirat? Kalau ada orang sebelah kita yang ahli ibadah tekun dan rajin datang ke masjid, itu yang harus kita lihat. Ya Allah, atau rumah jauh toh? Dari sini rumahnya jauh? Enggak ya? Di sebelah mana? Oh, dekat sini. Oh, beliau ini memang itu. Kita beda ilmu kan beliau. Istri satu simpanan banyak itu beliau. Ya toh ya. Jauh. Lihat atau ya Allah, atau tuh usia 60 ke atas ya Allah. Mungkin pandangan sudah kurang segar lagi. Pendengarannya sudah mulai kurang. Tapi Allah datang pagi-pagi ke masjid masih mau ya Allah. Kita nih yang masih segar bugar, jangankan masjid cuma di sini. Masjid Hudar Rahman pun sebenarnya kita bisa jalan tuh. Masih ada saja alasan. Sakit inilah, pasok ya Allah, pengen naik ke masjid. Bukan pengen naik ke masjid, awak bangun, ambil wudhu, berangkat ke masjid. Pak Ustadz, penyakit saya malas datang ke masjid. Awak fikir saya pun rajin. Pas bangun dengar hayya 'alas shalah. Perasaan nih azan, oh bukan kali nih. Mungkin budak-budak main alarm nih kata dia kan. Ya Allah, Allah sedang memanggilmu. Jam 1 malam Allah sedang merindukan kita. Caranya Allah apa? Kirimkan nyamuk.
Oh, wih, ngamuk dia dengan nyamuk. Kurang ajar nyamuk nih, orang nyaman-nyaman tidur. Bukan kita nyaman-nyaman tidur, Allah sedang memanggil kita. Hei fulan bin fulan, aku panggil engkau karena aku sedang merindukan engkau. Masih nyaman, Allah kirimkan nyamuk. Itu pun hanya seekor. Macam mana kalau kemudian Allah kesal, Allah kirimkan nyamuk tapi 5 kampung. Pak Ustadz, biasa saya itu malam-malam tuh kaget. Ada apa ya? Bukan ada apa. Allah panggil awak. Suruh bangun. Sudah lama aku tidak mendengarkan keluhanmu. Sudah lama aku tidak mendengarkan permohonan-permohonanmu kepadaku, kata Allah. Maka malam ini bangunlah. Ampunanku begitu terbuka lebar luas untukmu, karena tadi siang engkau sudah bermaksiat kepadaku. Maka pada malam hari ini aku bangunkan engkau, aku panggil engkau untuk menghadap kepadaku, agar seluruh dosa-dosamu yang engkau lakukan tadi siang disengaja atau tidak aku ampunkan malam ini. Masih kurang apa? Tidur di atas selimut yang nyaman, di atas kasur yang empuk, dengan AC yang tak padam-padam, sampai kemudian dia lupa subuh jam 8. Perasaan masih gelap nih katanya. Allah tuh selalu memanggil kita setiap saat, setiap waktu. Tetapi kemudian kita selalu lalai. Oleh apa? Oleh kehidupan duniawi yang melenakan ini. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat tidur beliau itu bukan tempat tidur dan tak layak. Tapi kenapa beliau itu tempat tidurnya seperti itu? Kalau bangun tidur Rasulullah ada bekas di badannya. Ada bekas apa merah-merah itu. Karena ranjang Rasulullah itu sebenarnya kalau dikatakan tidak layak-layak. Tapi tidak layak untuk seorang hamba Allah yang sangat luar biasa yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah terbangun itu di pipinya ada bekas. Karena memang tempat tidurnya yang terbuat dari pelepah kurma itu selalu membekas di sini. Di punggung Rasulullah bekas semuanya. Kalau kita tempat tidur dah nyaman, dah bagus, masih beli yang baru lagi, oh dah tak nyaman dah nih. Sampai pada suatu masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini didatangi oleh putri beliau yang bernama Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha adalah putri terkasih dan terkinasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sangat manja kepada Nabi. Sayyidah Fatimah cuma pengen satu kepada Nabi. Pengen cincin emas. Ya layak ya. Jangankan kalung, jangankan anting, kalung, cincin pun Sayyidah Fatimah binti Rasulullah tidak punya. Kemudian Rasulullah didatangi oleh Sayyidah Fatimah dan berkata, "Ya, ada apa wahai putriku?" Kata Nabi, "Ya ayah, wahai ayahku." Beliau sebenarnya malu-malu kepada ayahnya. "Saya pengen cincin," katanya. "Cincin untuk apa?" "Ya pengen saja ayah, saya pengen cincin." "Cincin apa nak?" "Cincin emas, walaupun kecil." Sebenarnya hal gampang bagi Nabi. Gampang bagi Nabi. Sebab kalau bicara Nabi itu, seandainya Nabi mau gunung Uhud itu jadi emas. Gunung-gunung di Hijaz itu sekali tunjuk sama Nabi jadi emas. Tanah yang dipegang oleh Nabi bisa jadi emas, tapi Nabi kan tidak melakukan itu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Fatimah, "Wahai anakku, apakah engkau yakin nak?" "Iya ayah, saya cuma pengen saja." "Nah, setiap emas yang kau ambil di dunia ini akan mengurangi bagianmu di akhirat.
Bergetar Rasulullah menyampaikan itu kepada Fatimah. Karena di satu sisi sebenarnya Rasulullah sangat mencintai putrinya. Rasulullah sangat mencintai Sayyidah Fatimah. Dan Sayyidah Fatimah punya seorang suami yang sangat miskin. Dan itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi walaupun beliau dalam keadaan sangat mencintai putrinya, justru beliau tidak menginginkan putrinya kelak di akhirat tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, bagianmu di dunia ini mengurangi bagianmu nanti di akhirat. Bergetar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu, karena antara sangat menyayangi dan mencintai putrinya, sebenarnya beliau tidak mau menolak keinginan putrinya. Tetapi beliau juga khawatir dan takut jangan-jangan nanti di akhirat putrinya itu tidak mendapatkan jatah yang semestinya dari Allah, tidak mendapatkan pahala yang semestinya dari Allah. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha itu menangis ketika mendengar apa yang disampaikan oleh ayahnya yang sangat dicintainya. Dan kemudian Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha mengurungkan niatnya untuk meminta sebatang cincin kecil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Betapa lembutnya hati Rasulullah. Betapa mulianya hati Fatimah radhiyallahu anha. Kita hari ini sudah sangat lebih dari kata cukup mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah. Bagian mana doa kita yang ditolak oleh Allah? Bagian mana pengharapan kita yang ditolak oleh Allah tentang materi duniawi ini? Jangan terlalu terburu-buru kita meminta yang banyak kepada Allah, kalau yang sedikit saja belum kita manfaatkan kepada hal yang baik. Maka kemudian Rasulullah itu cenderung hidup zuhud. Apa itu zuhud? Rasulullah memalingkan wajahnya dari kehidupan duniawi. Kalau kita manusia pada umumnya pasti cenderung menghadapkan wajahnya kepada duniawi. Dapat sepeda motor baru, kurang lagi ada yang baru pagi ini keluar. Pagi ini sudah beli yang baru, minggu depan pun pengen yang baru lagi. Itulah manusia. Karena dunia ini sangat manis dan sangat menarik perhatianmu, kata Nabi. Apa yang tidak kita sukai di dunia materi duniawi ini? Semuanya suka. Apalagi menyangkut kekayaan, kendaraan yang megah, kekuasaan yang berlimpah. Bahkan ada kalimat dari orang, kekayaan yang tak habis 10 turunan, bukan cuma 7. 10 turunan sama 9 kali tanjakan, gak habis-habis. Karena tak habis-habis itulah yang menyebabkan nanti antrian kita di akhirat antrian panjang. Nanti kalau kita mau meninggal, periksa kembali. Jangan-jangan beban saya terlalu banyak ini. Duniawi yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah jangan terlalu banyak. Cukup apa yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, dan apa yang kita tempati saja. Jangan ladang yang ratusan ribuan hektar. Jangan kemudian simpanan di bank, apa namanya yang simpanan yang lama itu? Wah, berarti Bapak punya ya. Jangan deposito itu nanti yang ditanya oleh Allah. Tapi depositokan di masjid. Depositokan di madrasah, depositokan itu di masjid, di majelis-majelis ilmu, depositokan itu kepada kaum fakir miskin, kepada orang-orang lemah yang nanti di akhirat tinggal kita petik. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladang bagi kita untuk kehidupan akhirat. Jangan bawa semua. Kain kafan kita berapa lapis? Kain kafan kita berapa lapis?
Jangan ngambil yang 10. 3 lapis. Itu pun tidak pakai saku. Di kuburan kita nggak punya uang itu, nggak butuh itu. Maka sebelum saya tutup, karena nampaknya Bapak udah mulai terkantuk-kantuk, aroma kopi pun udah tercium. Yang hadis yang terakhir kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Anas bin Malik, wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam, yatba'ul mayyita thalathun, kelak yang akan mengikuti kepada mayat, orang yang meninggal itu akan diikuti oleh 3 perkara. Yang pertama, ahluhu, keluarganya. Kalau kita meninggal, anak istri kita pasti ikut ke kuburan. Tetangga kita, sahabat dan keluarga ikut. Wa maluhu, dan hartanya. Hartanya pasti ikut. Kalau punya mobil nganterin sampai ke kuburan. Cuma rumahnya aja nggak ikut. Wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji'u thnani, yang 2 perkara akan pulang. Wa yabqa wahidun, yang akan kekal bersamanya di kuburan 1. Yarji'u ahluhu, keluarganya pasti pulang. Kita dikubur di situ, anak kita pulang, istri yang paling cantik pun akan pulang. Anak yang paling kita cintai, yang paling kita banggakan pasti pulang, tidak mungkin menunggu kita di kuburan. Wa maluhu, harta kita yang bertumpuk-tumpuk itu pasti akan meninggalkan kita sendirian di kuburan. Yang punya mobil, mobilnya akan pulang. Wa yabqa amaluhu, dan yang akan kekal abadi bersamanya di kuburan adalah amalnya. Muttafaqun alaih. Imam Bukhari meriwayatkan pada nomor hadis 6514 dan kemudian Imam Muslim pada nomor hadis 2960. Dari 3 perkara yang dimaksud oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhati-hatilah dengan 2 perkara yang masih bersama kita. Siapa? Keluarga kita dan harta kita. Harta kita bisa menjadi kebaikan bagi kita, tapi kalau salah-salah harta kita bisa menjadi masalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang merasa punya jabatan hari ini, berhati-hatilah dengan jabatannya. Boleh jadi jabatan itu yang paling kita bangga-banggakan hari ini, yang kita pertahankan mati-matian hari ini, ternyata tidak memberikan manfaat apapun di hadapan Allah. Berhati-hatilah dengan kebanggaan anak keturunan yang kita banggakan hari ini, yang selalu kita banggakan di hadapan orang lain dan teman-teman serta sahabat kita. Kalau kita tidak siap untuk menjaganya, tidak siap kita mendidiknya, boleh jadi anak keturunan kita menjadi musuh terbesar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mari tingkatkan amal kita. Amal solih kita, ibadah kita kepada Allah, baik yang langsung kepada Allah ataupun yang bersifat kepada sama manusia. Sebab itulah yang kelak yang dapat menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki harta, pergunakan hartanya untuk hal yang manfaat di jalan ibadah kepada Allah. Yang punya anak keturunan, yang punya keluarga, jadikan anak keturunan dan keluarganya itu sesuatu yang bermanfaat dari dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kita sampaikan pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan rezeki dan nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dari dunia, lebih-lebih nanti menjadi penolong kita di alam akhirat ketika menghadap kepada Allah Rabbul Jalil. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ilmunya manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya alim sirri wa akhfa, 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.